Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya, Nikade Irma Setia Dewi, nomor absen 14 dari kelas 11 Kesehatan 1. Pada pagi hari ini, saya akan bervideo pembelajaran mengenai sel. Langsung saja kita ke materi. Jadi bisa dilihat di sini, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang menjadi dasar penyusun tubuh. Berdasarkan jenisnya, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sel prokariotik dan yang kedua itu sel eukariotik. Apa sih itu sel prokariotik dan eukariotik? Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama sel prokariotik, sel yang tidak memiliki membran inti atau nukleus sejati. Contohnya ada pada bakteri. Yang kedua itu sel eukariotik, sel yang memiliki membran inti dan organel bermembran. Contohnya ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, kita lanjut ke sejarah penemuan sel secara singkat. Dimulai dari tahun 1665, Robert Hooke mengamati irisan gabus dengan mikroskop dan menemukan ruang-ruang kecil yang ia sebut dengan sel. Yang kedua itu ada Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Ia mengamati sel hidup dan mikroorganisme menggunakan mikroskop. Selanjutnya, pada tahun 1838 Matthias Seiden menyatakan bahwa tumbuhan tersusun atas sel. Selanjutnya yaitu pada tahun 1839 oleh Theodor Schwann, ia menyatakan bahwa hewan juga tersusun atas sel. Yang terakhir yaitu ada Rudolf Virchow pada tahun 1855 menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama kita mulai dari sel tumbuhan. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma kasar, yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada retikulum endoplasma halus, yang keempat ada lisosom, yang kelima ada ribosom. Misalnya sebelah sini bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama itu ada dinding sel, yang kedua ada mitokondria, lihat yang warna kuning ini. Selanjutnya ada vakuola, ada giloxisom, membran sel, kloroplas, amiloplas. Selanjutnya ke materi sel hewan. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Yang pertama itu ada lisosom yang warna kuning bulat kecil ini. Terus ada retikulum endoplasma kasar yang mengelilingi yang warna oranye. Selanjutnya ada centriole, vakuola, peroxisom. Sebelah kanan bisa kita lihat ada membran sel, ribosom, nukleus, itu mikrotubul, mitokondria, dan badan Golgi. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari struktur sel. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama di sini yaitu membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat dan melindungi sel. Yang kedua ada sitoplasma, tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada inti sel atau nukleus, mengatur seluruh aktivitas dan menyimpan materi genetik yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya ada mitokondria, menghasilkan energi untuk aktivitas sel. Selanjutnya ada ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, membantu sintesis dan transformasi protein serta lemak. Baik, kita lanjut. Yaitu ada badan Golgi, berfungsi memproses, mengemas, dan mengirim protein atau zat yang telah dihasilkan oleh sel. Selanjutnya ada lisosom, mencerna zat atau bagian sel yang sudah rusak. Jadi lisosom itu berfungsi mencerna sel atau zat yang sudah rusak. Selanjutnya ada vakuola, menyimpan air, makanan, dan zat sisa. Kloroplas, tempat bersintesis pada sel tumbuhan. Yang terakhir kita ada dinding sel di bawah ini, memberi bentuk, kekuatan, dan perlindungan pada sel tumbuhan. Jadi dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Sama juga seperti kloroplas,
cuma ada pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Selanjutnya kita masuk ke materi komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel terbagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen organik dan yang kedua komponen anorganik. Komponen organik terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik ada dua, yaitu air dan mineral. Langsung saja yang pertama kita masuk ke komponen organik. Apa sih fungsi dari karbohidrat ini? Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama dan pembentukan struktur sel. Yang kedua ada protein. Fungsinya yaitu membentuk membran sel dan mempercepat reaksi kimia atau enzim dan transportasi zat. Ini ada ke lemak atau lipid. Sering kita pikir bahwa lemak itu nggak ada fungsinya, tapi sebenarnya fungsi lemak itu sebagai komponen utama membran sel dan cadangan energi. Yang terakhir ada asam nukleat, terdiri dari DNA dan RNA, berfungsi mengatur faktor keturunan atau genetik dan mengatur sintesis protein. Oke, yang kedua itu ada komponen anorganik. Terdiri dari dua, yang pertama itu air, yang kedua itu mineral. Air merupakan komponen terbesar dalam sel, sekitar 70-80%. Fungsinya sebagai pelarut universal dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Selanjutnya ada mineral, berupa ion-ion seperti kalsium, natrium, dan kalium, berperan dalam menjaga keseimbangan osmosis dan kerja enzim. Baik, materi terakhir yang akan saya bahas yaitu penyakit-penyakit akibat kerusakan sel. Di sini sudah ada beberapa contoh penyakit akibat kerusakan sel dan sel yang diserang. Baik, yang pertama itu ada penyakit Alzheimer. Sel yang diserang itu sel saraf neuron di otak. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 1, menyerang sel beta pankreas, sel penghasil insulin. Selanjutnya ada lupus, menyerang sel dan jaringan sehat di berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, dan pembuluh darah. Yang terakhir ada penyakit rheumatoid arthritis, menyerang sel pada lapisan sendi. Selanjutnya kita masuk ke penyebab dari kerusakan selnya. Penyebab kerusakan sel yang pertama itu hipoksia, kekurangan pasokan oksigen akibat aliran darah terganggu, iskemia. Kedua ada agen fisik dan kimia, trauma mekanik, suhu ekstrim, radiasi, serta paparan racun atau zat berbahaya. Tentunya ada infeksi biologis, serangan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Selanjutnya ada reaksi imunologis, sistem kekebalan tubuh keliru menyerang jaringan tubuh sendiri atau autoimun. Baik, selanjutnya kita masuk ke akibat dari kerusakan sel. Akibatnya itu ada beberapa. Yang pertama, gagal adaptasi dan kematian sel. Sel yang stres berat dan tidak dapat pulih akan mengalami kematian sel secara terprogram. Yang kedua itu ada peradangan atau inflamasi. Pecahnya membran sel yang rusak memicu reaksi peradangan pada jaringan sekitar. Yang terakhir, penurunan fungsi organ, hilangnya fungsi sel secara massal menyebabkan kerusakan jaringan permanen dan kegagalan organ tubuh. Itu dia tadi video pembelajaran mengenai sel yang telah saya buat. Maaf apabila ada salah pengucapan dari materi tadi. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi.